Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi satu dari 8 pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita akan langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan yang berada di gedung KPK untuk mengetahui kondisi terkini. Arief, kita sama-sama tahu bahwa tadi Silmi keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Apakah ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan peran dari Silmi? Ya, selamat sore Mayfrey. Betul sekali memang Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Silmi Karim pagi tadi sudah selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam sejak Rabu malam dan Silmi Karim langsung mengenakan rompi orange dan juga dalam keadaan tangan di borgol. Dan Silmi pun langsung ditahan bersama 7 tersangka lainnya dalam dugaan kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing. Dan memang pada pagi hari tadi pada saat Silmi Karim keluar, ia tidak memberikan statement apapun kepada awak media, ia hanya terdiam sambil masuk ke mobil tahanan. Dan memang untuk konferensi pers atau keterangan resmi dari KPK rencananya akan dilaksanakan pada sore hari ini. Dan sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bagaimana konstruksi perkara ini, lalu bagaimana aliran uang atau dana yang mengalir selama ini, perintahnya ini nanti akan dijelaskan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada sore hari ini. Kita masih menunggu. Karena memang tadinya rencana konferensi pers itu pada pukul 14, namun kemudian mundur pukul 15 dan sepertinya akan mundur lagi dan kemungkinan akan dimulai pada pukul 16 ataupun pukul 17. Jadi kita masih menunggu Mayfrey. Dan memang dalam kasus ini, kasus pemerasan dan juga gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing, dari juru bicara KPK Budi Prasetyo sudah mengatakan ada 8 tersangka. Itu yang pertama adalah Silmi Karim, ini adalah Wamen Imipas. Ini dia terlibat kasus ini pada saat menjadi Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Lalu tersangka kedua itu adalah Safar Muhammad Godam. Ini adalah ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 sampai dengan 2025. Lalu Jaya Saputra, ini Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat. Berikutnya Tesar Bayu Setiaji, ini adalah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi. Berikutnya Bagus Bramantio, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal. Berikutnya adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat 2025-2026. Lalu berikutnya Juniadi Sri Priambudi, ini adalah Ketua Tim Alih Status ITAS. Dan terakhir adalah Gusti Benardiansyah, ini adalah Staf Subdit Izin Tinggal. Sementara untuk 10 orang lainnya yang terjaring dalam OTT KPK pada periode 2 sampai dengan 3 Juni 2026, ini 10 orang tersebut berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dan tadi juga juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan nilai pemerasan dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun untuk angka pastinya ini masih akan menunggu. Nah, nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPK. Jadi untuk jumlah persisnya kita masih menunggu. Dan selama periode OTT kemarin itu sejumlah barang bukti juga sudah disita oleh penyidik, yaitu 4 mobil, 9 motor, 7 sepeda, emas logam mulia, lalu juga falas mata uang dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Jadi Mayfrey, kita tunggu saja nanti bagaimana kronologi lengkap dari konstruksi perkara ini pada saat konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Mayfrey. Baik, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.